Jadi kalau negara Indonesia tanpa advokat nggak akan jalan, polisi nggak akan bisa. Makanya Assalamualaikum. Sampurasun. Saatnya Gelar Dikar. Oke, Mang Jono. Lagi-lagi kita ini pembahasan untuk kali ini yaitu untuk menghadapi 2024 ya. Nah, sekarang ini kita punya narasumber yang sama-sama seperti profesi kita. Ya, advokat ya. Tapi ini agak menjurus juga ke arah politik jadi ya. Oke, kalau gitu kira-kira bisa kita panggil sekarang ya. Ya, jadi narasumber kita ini yang sudah confirm Ketua IB. Oh, Ketua IB, oke. Nanti profilnya bisa dijelaskan langsung oleh beliau. Ya. AIB itu Aliansi Advokat Bersatu. Oh, mantap. Sip, mantap. Oke, kalau Ya, gitu kita panggil aja. Ya, saatnya Gelar Dikar. Sehat, Kang? sehat. Pak Ketua, oke, siap. Enggak, Pak Sarjono mau langsung berbicara tentang apa yang mau dipertanyakan, silakan. Ya, sebelum ke kuesioner, Ya. kita profiling dulu dari Profiling, Ketua ya. IB langsung disampaikan Ya. siapa dan bagaimana Ya. profiling beliau. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Sarjono dan Kang. Terima kasih rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Jutek Bongso, SHMH. Saat ini saya selaku Ketua Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Jawa Barat untuk Prabowo Gibran. Wah, luar biasa. Ya, itu yang pertama. Nanti saya akan jelaskan apa itu AAIB. Ya, betul. Nah, kemudian saya adalah advokat dari anggota DPC Peradi Bandung. Ya. Jabatan terakhir saya di DPC Peradi Bandung adalah wakil ketua Ya. di DPC Peradi Bandung. Saat ini saya masih ketua Ikatan Advokat Indonesia, Ikadin. Kota Bandung. Ya. Saya juga masih menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Ya. Di bawah ketua umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Luar biasa. Nah, itu kira-kira salam kenal dari saya kepada semua Luar biasa. yang menonton podcast ini. Ya. Nah, saya menjelaskan sedikit ya. Ya, boleh, silakan. Ya. Silakan. Nah, jadi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu ini bukan berdiri tahun 2023 atau tahun 2024 menjelang Pilpres saja. Ya. Nah, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu itu ketua umum kami di tingkat nasional adalah Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM sebagai Ya. ketua umum. Ya. Ketua dengan sekretaris jenderal adalah Bapak Wihanto Prihantono. Ya. Beliau berdua inilah yang menakodai dari AIB tingkat nasional. Ya. Saya sebagai ketua dari AIB Jawa Barat. Ya. Ya, di mana AIB Jawa Barat ini tidak membawa nama organisasi. Ya. Baik itu Pradi, Ikadin, mau advokat, organisasi advokat pun kami tidak berdiri KI, membawa jadi nama segala macam. Gabungan berbagai organisasi Ya, advokat. berarti lintas gabungan lintas berbagai organisasi advokat. lintas OA ya. Lintas OA yang kebetulan pilihannya sama Ya, betul. untuk mendukung Bapak Prabowo Gibran. Gibran, Oke. kan gitu kan? Ya, Kebetulan ya. sama. Ini gak ada paksaan, Ya. gitu kan? Bahwa ini kami sukarela dan yang perlu kami tekankan, kegiatan kami bersifat mandiri. Mandiri. Karena kami advokat juga, kami tidak dibiayai oleh Caleg. TPN, ya kan, oleh caleg, Nggak ada sumbangan. sumbangan, Ya, ya. ataupun dari apa namanya orang-orang yang punya kepentingan politik. Ya. Nggak ada sponsor ya. Nggak ada sponsor. Nggak ada Jadi sponsor. kami bebas-bebas saja karena Ya, ya. kami semuanya advokat. Advokat Ya, ya. itu kan dari dulu punya slogan bebas dan mandiri gitu Ya. kan. Bebas tekanan ya kecuali ditekan-tekan menekan istri, yang lain nggak ada. Gitu kan? Gitu kan? Nah, itu slogan kami. Ya, ya. Jadi kami bisa pastikan kami tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Ya. Kami tidak mempunyai maksud tujuan apapun Ya. dalam mendirikan AIB ini. Yang saya mau tekankan gini, AIB ini sebenarnya bukan barang baru. Ya. Pemilihan umum 2019 yang lalu, Ya. ya, di mana
AIB ini sudah berdiri, Ya. sama dikomandoi oleh ketua umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Ya. Saat itu di tempat yang sama yang Ya. tanggal 26 Januari 2024 nanti ini kita akan melakukan deklarasi secara nasional Ya. di Balai Kartini Jakarta. Ya. Ya kan? 5 tahun yang lalu itu sudah dilakukan oleh Bang Otto. Ya. Ya kan? Kami hadir Ya. untuk mendeklarasikan mendukung Prabowo. Ya. Di mana saat itu cukup berat ya mendukung Ya. Pak Prabowo ini karena persaingan begitu Ketat. tajam Ya. dan ketat ya. Saat ini konsistensi ditunjukkan oleh ketua umum kami Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Beliau kembali menggaungkan dan menanyakan kepada kami, Ya. ya kan, selaku anggota dan advokat-advokat di Indonesia, apakah kita masih konsisten? Kita jawab, kita konsisten. Apalagi kita melihat sekarang, ya salah satunya adalah komitmen-komitmen yang sudah dibangun yang ditunjukkan oleh Bapak Prabowo selama menjadi Menhan. Ya, begitu luar biasa, begitu dedikasi itu ditunjukkan, makin membuat kami menjadi yakin kami tidak salah Ya. mendukung beliau. Itu sih kira-kira profiling yang bisa saya sampaikan tentang iya. saya. Oke. Ya, Mau. kebetulan AIB ini yang notabene secara profesi ya, Ya, kan profesi kita, profesi advokat itu mandiri gitu kan. Ya kan, secara politik ini mendukung Prabowo Gibran gitu. Yang notabene, wah ada kepentingan politik nih. dan berpihak, Seperti apa? Dan berpihak. Iya, seolah-olah. iya. Jadi gini, Kang Jono, ya, kita advokat ini juga adalah warga negara Indonesia. Betul. Yang tentu undang-undang memberikan hak pilih, hak dipilih, hak memilih Ya, kepada betul. kita selaku warga negara Indonesia. Indonesia. Terlepas kita advokat itu dalam profesi kita adalah mandiri, tetapi sebagai warga negara tentu kita punya hak pilih, Ya. ya kan? Ya. Nah, kami melihat gini, Kang, kenapa kami advokat sekarang ini lewat Aliansi Advokat Indonesia Bersatu ini ingin berperan ya? Kenapa? Ini salah satu alasan yang mendasari kami, ya, bahwa selama ini keterwakilan advokat, aspirasi advokat di pemerintahan yang sedang berjalan Minim. ini. Ya. Itu sebabnya kami berharap, kami melihat ada apa ya? Ada harapan lah, peluang di dalam Bapak Prabowo Gibran ini punya komitmen untuk memperbaiki carut marutnya dunia hukum, khususnya advokat. Bayangin Kang, coba bayangkan negara kita kalau tidak ada advokat, Ya. bagaimana kalau hanya ada polisi, jaksa, hakim, Kim, panitra mungkin bisa. nggak akan berperan. Ya. Karena kita ini adalah penegak hukum dan bagian dari penyelenggara negara. Harusnya Ya. kita ini, karena kita ini adalah organ negara Ya. yang bebas mandiri. Ya, kalau yang lain di bawah pemerintahan, advokat ini, ya itu yang tadi saya bilang, nggak bisa dikuasai oleh siapa. Dia bebas dan mandiri melakukan pembelaan. Dan sekarang ini kita lihat ya kasus-kasus yang cukup menarik ya, yang timbul saat ini. Ya, kita dengar ada isu ya kriminalisasi advokat, profesi. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu ya, menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 ya, di mana jelas dikatakan kepada kita bahwa advokat itu tidak dapat dipidana, tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana retensi. sepanjang Menjalankan menjalankan profesi. profesinya Ya. secara punya etikat baik. Ya. Ya, nyatanya sekarang ini kita miris. Kemarin itu kita Ya. lihat ada rekan kita yang kantor advokatnya di obrak-abrik ya, Ya. digeledah Ya. oleh karena alasan menghambat Penyelidikan. penyidikan. Ya. Gitu kan. Sudah kali kedua apa kali ketiga, Ya. kami miris. Ya. Tentu kami sebagai advokat ini merasa bahwa ini ada ancaman, bahwa ini negara tidak menempatkan profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang advokat. Ya. Nah, kami melihat dalam peluang ini, selama ini kami diam-diam, kami tidak berpolitik, kami hanya ikut menggunakan hak pilih kami sebagaimana adanya saja. Ternyata salah. Ya. Banyak anggota-anggota advokat yang duduk menjadi anggota DPR ini. Banyak. Ya. Saya sebutkan bisa berapa banyak tuh. Ya. Apalagi Komisi 3 ya. Banyak. Apalagi Komisi 3 itu mantan advokat advokat ya, mereka Iya. advokat bukan mantan advokat. Iya. Karena advokat nggak ada pensiunnya. Lagi cuti Nah, ya. lagi Ya, cuti. cuti, Mas. ya. Mereka jadi advokat. Iya. Tapi ketika sudah duduk di sana, kami melihat ya sepertinya kayak Likna itu. Udah duduk lupa berdiri. Nah, Nah, ya. Lupa dengan profesi tempat Iya. berada.
sehingga kami melihat ada hal-hal yang mengkhawatirkan kami sebagai advokat. Padahal advokat ini juga sebenarnya berdiri sebagai penegak hukum dan juga stabilitas untuk keamanan juga ya untuk para masyarakat ya. Iya. Orang dituntut di atas tuntutannya di atas 5 tahun. Ya. Wajib ditahan, Didampingi. wajib didampingi, oleh betul, advokat. Itu betul, undang-undang. betul. Kan gitu kan? Iya. Jadi kalau negara Indonesia tanpa advokat nggak akan jalan, polisi Iya. nggak akan bisa. Iya. Makanya kalau orang yang tidak mampu menyediakan advokat, undang-undang mengatakan negara wajib menyediakan. Menyediakan. Makanya kami juga di ini kan kita advokat ini kan ada pro bono ya, Iya. wajib untuk Iya. ini kayak Pak Martin ini ya. Iya. Nah ini kita sering ya lakukan gitu Pak Martin ya, untuk apa? Bantuan Pro hukum. bono ya. Untuk bantu masyarakat yang tidak mampu dan apa. Ya pikir itu alasan kita Kang Jono Ya. bahwa kenapa kita harus terjun ke politik. Bukan kita ingin bermain di politik tidak, tapi minimal kita melihat ada yang bisa membela kepentingan advokat di kemudian hari dan kita melihat di dalam pribadi Pak Prabowo Gibran ada harapan bagi advokat. Oke, yang ada yang mau saya tanyakan sedikit, mohon maaf nih Pak. Jadi kalau misalkan AIB ini dalam hal kita terjun ke politik dalam bidang maksudnya menjadi hal pemenangan Prabowo Gibran. Nah, tupoksinya AIB ini sebagai apa sih itu untuk pekerjaan dan SOP-nya gitu loh. Ini bagus nih ya. Nah, ya. Kami bukan gagah-gagahan. Aliansi Advokat Indonesia Bersatu membela, mendukung Prabowo Gibran. Ya. Tanpa ada job desk yang jelas. Ya, kan? ya. Tentu kami sebagai para advokat, kami akan membantu mendukung penuh Ya. terhadap perjuangan Bapak Prabowo Gibran ya dalam pemilihan presiden 2024 ini lewat jalur yang profesi kami, Ya. bidang hukum, di advokat. Ya. Kami sudah berkomitmen dan kami mendukung penuh full apa yang dilakukan oleh tim hukum ya, tim pemenangan nasional ya, Prabowo Gibran ya. Ya. Bahwa kami akan membantu dari sisi hukum sengketa nanti tingkat daerah. Ya. Kami AIB ini sudah dideklarasikan hampir seluruh Indonesia. Ya. Ketua umum kami ini keliling. Ya. Kemarin saya mendampingi ketua umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan berkeliling ke beberapa provinsi untuk Ya. mendeklarasikan AIB ini ya, Surabaya, Magelang, Palembang, terus Kalimantan, sudah keliling. Nasional ya. Nasional Nasional keliling. ya. Ya sudah keliling, termasuk Jawa Barat. Ya ini semua saya melihat ini semangat ketua umum kami Profesor Otto Hasibuan ini ya ini luar biasa. Kami dukung full oleh karena bukan mendukung secara personal kepada beliau, tapi kami melihat bahwa ada kepentingan advokat di dalam Demi profesi ya. demi profesi advokat kita ini itu yang tadi Betul. saya sampaikan gitu loh. Betul. Bukan mendukung pribadi seseorang yang ada di situ atau ada target-target politik, nggak ada sama sekali. Ya. Yang kita mau adalah bahwa kita melihat ada peluang bahwa profesi kita ini ke depan ini mau dijadikan apa. Ya. Dan khususnya bagi masyarakat pencari keadilan saat ini tentu yang saya melihat bahwa kalau profesi advokat dikerdilkan, dikecilkan, ini akan berdampak kepada pencari keadilan. Oke. Yang disebutkan tadi berarti kan membantu dari hulu ke hilir lah ya, dari pemenangan para tim Prabowo dan Gibran. Berarti kan di sini kan ada yang diusung dalam timnya Prabowo Gibran ini ada tim Koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya itu ada beberapa partai. Ya. Nah, kalau misalkan dibilang dari hilir ke hulu, berarti ada beberapa juga nih permasalahan dari hilir ke hulu seperti permasalahan black campaign dan lainnya atau mungkin permasalahan baligo yang mungkin dicopot dan segala macam. Apakah dari AIB ini juga ikut campur untuk mengurus permasalahan tersebut atau tidak atau ini bagus ya. Jadi kami kebetulan kemarin deklarasi di satu daerah. Ya. Ada 2 daerah aja. Ada 2 tingkat provinsi. Ya. Ketika kami hadir mau acara, baliho dan juga kita punya ubo, spanduk semua dicopot semua. Tanpa kita mengetahui siapa yang melakukannya. Kita lakukan protes keras, kita memberikan somasi, kita berikan peringatan, kita minta untuk dijawab secara jelas, kita lihat
dan alhamdulillah saat ini kita melihat hal itu cukup efektif ya, untuk mencegah hal-hal itu terulang kepada di tempat provinsi-provinsi lain. Yang sesudah kejadian itu kami lihat relatif aman kita lakukan itu, tidak ada. Itu satu. Yang kedua, kehadiran kami juga berkiprah untuk kepentingan Prabowo Gibran. Nanti tanggal 14 Februari kami pastikan tim kami, anggota kami ada di semua TPS untuk melihat langsung, bukan menjadi saksi tapi memperhatikan apakah ada kecurangan, apakah ada sesuatu yang terjadi pelanggaran hukum di sini. Mengawal demokrasi Mengawal demokrasi, kami akan ada langsung menjadi saksi tingkat TPS. Karena anggota kami ini se-Indonesia kan hampir 80.000 ya. Jadi 80.000 anggota inilah yang akan turun sampai ke tingkat-tingkat ke TPS. Nanti kita akan melihat, mengawal. Itu perintah ketua umum kami. Ya kan? Profesor Otto Hasibuan menyampaikan tugas kami harus mengawal hal ini, mengawal bahwa kemenangan Prabowo Gibran tidak boleh dicurangi dan kita tidak dicurangi oleh pihak lain. Begitupun kita mengawal pemilu ini asal berlaku jujur, adil. Bahwa penegakan hukum kami bukan hanya membela Prabowo Gibran, kami memastikan pemilu ini berjalan dengan adil, jujur, dan damai. Jadi bukan membabi buta kami membela satu pasangan calon ketika ada terjadi pelanggaran. Kalaupun itu dilakukan oleh calon yang kami usung, kami akan katakan juga, kami akan bertindak juga bahwa itu nggak fair. Ya betul. Kan, objektif kan? ya. Objektif kita akan lakukan. Tapi objektif. kita juga nggak mau pasangan yang kami dukung itu juga dicurangin. Ya betul. Kan, gitu, kan? Betul. Maka kami akan pastikan itu, kami akan melakukan itu. Karena saya lihat dari yang setiap pemilu dari setiap periode yang tahun-tahun lalu itu, kebanyakan permasalahan benturan-benturan di lapangan dari hulu ke hilir itu permasalahan dari kampanye baligo dan segala macam. Nah, kalau misalkan penyelesaian ini bisa diselesaikan secara normatif, itu sangat bagus sekali menurut saya sebagai rakyat ya. Tapi saya sebagai rakyat pun mudah-mudahan dengan caranya normatif. Kalau misalkan ada permasalahan black campaign, yang permasalahan baligo ataupun segala macamnya dilakukan dengan secara normatif tapi berakhir menjadi benturan, itu jangan sampai juga sih. Itu yang kita inginkan adalah pemilu yang akhirnya menjadi damai dan tentram gitu loh. Tentu itu harapan kita bersama ya. Ya betul. Makanya kami Aliansi Advokat Indonesia Bersatu khususnya Jawa Barat. Kebetulan di nasional juga saya adalah wakil sekjen juga, Jadi saya berharap lah bahwa tugas fungsi kami sebagai advokat turut berperan lah mengamankan, mensukseskan pemilu ini. Selain kami ini sudah menyatakan diri mendukung salah satu paslon, kami juga mempunyai tugas fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah memastikan pemilu ini berjalan dengan adil, jujur, damai. Kan gitu kan? Itu tujuan kita. Mantap. Semua kan gitu kan? Jadi kami pastikan itu. Itu pesan yang selalu diulang-ulang oleh ketua umum kami. Ketua Umum AIB, Profesor Otto Hasibuan terus menyampaikan bahwa kita advokat ini harus tentu mempunyai peran yang berbeda dengan tim pemenangan yang lain yang dibentuk oleh para pasangan calon. Kami ini karena sudah terdidik, gitu kan? Ada yang bilang advokat ini kan satu orang advokat bisa mempengaruhi berapa banyak. Berbeda dengan, mohon maaf dengan profesi lain, kan advokat ini kan 2 advokat saja, Pak. 2 advokat itu bisa keluar ketika diskusi bukan 1-2 ide, mungkin bisa 100-200 ide. Beberapa konsep. Ini kita harapkan bahwa karena kapasitas seorang advokat ini berbeda dan lebih dan punya kelebihan di dalam dibanding dengan yang lain. Saya harapkan dengan hampir 80.000 anggota AIB ini se-Indonesia, kita harapkan mampu menjadi pionir-pionir untuk mendatangkan puluhan juta orang, puluhan juta orang untuk berpikir objektif, positif, mendukung pasangan nomor 2, Prabowo Gibran. Kenapa? Kami tentu punya alasan untuk mendukung itu. Dari sisi subjektifnya, kami dari profesi kami sebagai advokat, kami melihat ada harapan bahwa beliau ini akan memberikan perhatian yang khususnya kepada advokat-advokat nanti ke depan di dalam pemerintahan beliau, Pak Prabowo. Secara nasional bagi masyarakat Indonesia nih, kenapa harus pilih Prabowo Gibran? Menurut kami, analisa kami, bahwa kita lihat
beliau ini dari tentara sampai pensiun ya seperti yang sering kita dengar lah ya. Sampai terakhir beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Ya. Sudah dibuktikan bagaimana Kinerjanya, ya. Ya. Dan apalagi yang membuat kami lebih kokoh lagi dan lebih lebih yakin lagi ya. Ya. Di mana putra sulung dari Bapak Jokowi Ya. Pak Mas Gibran Mas Gibran itu menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya. Satu hal bagi masyarakat dan bagi kami menjadi pertimbangan, saya sebagai anggota masyarakat, saya tambah yakin. Ya. Kenapa? 10 tahun hasil pembangunan Bapak Jokowi ini yang kami yakin akan dipertahankan dan akan diteruskan. Ya. Yang menurut kami sangat baik. Ya. Yang menurut kami sangat baik. Kita harus tingkat kepuasan survei kepada kepuasan beliau 75%, 78% loh ya. Kalau nggak salah hasil survei terakhir. Ya. Itu sesuatu yang apa? Luar biasa ya. Biasa dan luar biasa sekali. Saya pikir kita sebagai masyarakat tentu akan diuntungkan. Ya kalau yang lain-lain kan masih apa ya? Hanya berjanji. Kalau Pak Jokowi ini sudah berjalan, sudah bekerja. Masa kita mau berubah apa yang sudah baik? Ini sebagai masyarakat ya. Bagi masyarakat, bagi masyarakat. Bukan hanya profesi advokat. Betul. Jadi bagi Anda yang ingin dilanjutkan ya, apa yang sudah kita nikmati saat ini, saya terkagum-kagum ya, melihat sekarang pergi ke Sumatera misalnya. Bayangin dari Lampung ke Palembang sekarang itu hanya sekitar 3 jam, 2 jam udah bisa. 3 jam. Infrastrukturnya sudah berjalan baik ya. Waduh, saya dulu waktu mau ke Palembang dari Lampung itu minimal 12 sampai 16 jam baru bisa bisa nyampe. Sekarang hanya cukup apa? 3 jam. 3 jam. Bayangin, paket sampai Jakarta 5 jam. Wah, ini kan terobosan. Lihat coba jalan-jalan. Tentu secara ekonomi juga bakal menggeliat. Lihat sampai ke kampung-kampung jalan mulus semua. Iya, betul. Masa kita mau ganti sih? Iya. Kami ini yang suka berpikir akal sehat ya. Kita melihat, waduh, sayang sekali apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ya. Nah, karena kita lihat ada Gibran, putra bungsu beliau ada sebagai di dalam, penerus. kami sebagai penerus beliau tentunya ya. Kami tambah yakin lah. Membuat kami tambah kokoh. Betul. Itu alasan subjektifnya. Betul. Bukan hanya bagi profesi advokat, kami mendukung secara babi buta bahwa bagi masyarakat, rugi Anda bagi masyarakat kalau tidak pilih Prabowo Gibran. Kenapa? Dengan pilih Prabowo Gibran, Anda memastikan kelangsungan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi ini akan berlanjut. Itu aja yang membuat kami tambah yakin. Gitu. Gitu. Betul. Jadi lebih ke apa? Lebih ke hasil kinerja, hasil nyata gitu kan. Gitu loh. Tidak hanya janji ya. Bukan janji. Kalau yang lain kan janji ini. Saya bilang udahlah, yang sudah baik lanjutkan saja. Ya kan? Kita bukan membanding-bandingkan ya. Kita bukan membanding-bandingkan. Bagi saya yang sudah kepala 5 usia ini, ya tentu sudah mengalami banyak asam garam, pasang surutnya Indonesia Raya ini. Betul. Gitu loh. Kalau pemilu berarti sudah mau 10 kali nih ikutin pemilu kan? Maksudnya menyaksikan ya. Ikut nyolok pemilunya mungkin baru 7-8 kali lah. Baru 7-8 kali lah, bisa 7 kali lah. 7 kali lah dalam menyolok pemilu ya. Ikut memilih ya. Tapi kita kan melihat ya dari zaman dulu, kita bukan membanding-bandingin, tapi sejarah mencatatkan dan dirasakan oleh kita. Makanya tingkat kepuasannya 78% Pak Jokowi. Luar biasa beliau. Kalau undang-undang membolehkan, mengizinkan beliau boleh dipilih lebih dari 2 kali, saya orang pertama yang akan mendukung beliau. Tapi sungguh sayang bahwa ada peraturan. Kita taat asas, kita orang penegak hukum, kita tentu tidak mau melanggar hukum kan gitu kan. Kita tidak mendorong Jokowi untuk 3 periode. Ya kan? Tapi kita lihat arah politik Pak Jokowi ke Pak Prabowo, Gibran, ya tentu ya kami sebagai yang sudah merasakan pembangunan ini, kami turut merasakan gitu kan. Kami tentu harus memutuskan.
Jadi masyarakat sekalian jangan lupa lah bahwa suara Anda berguna bagi pengembangan masa depan bangsa Indonesia ke depan ya. Ya. Jadi jangan sia-siakan. Sekaligus saya mengajak nih selaku Ketua AIB Jawa Barat ya. Jangan lupa tanggal 14 Februari ya, tanggal 14 Februari 2024 berbondong-bondonglah kita datang ke TPS. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Jadi Kita aja advokat berharap ya. kita berharap banyak gitu kan terhadap kemajuan bangsa ini. Ya. Betul. Ya kan? Apapun lah ya, saya sudah jelaskan alasan kenapa kita lebih memilih Prabowo Gibran bukan karena subjektif. Ya. Fakta-fakta yang tadi saya ungkapkan tadi itu yang membuat kita memutuskan sampai kepada satu titik. Ya. Kata Prabowo Sudah dengan perhitungan. Ya. Akal sehat, bukan dibayar. Ya. Advokat mana mungkin mau dibayar, orang kami melakukan ini aja semua biaya Sendiri. Sendiri Kami semuanya. nggak mau ditekan-tekan, nggak Ya. ada sumbangan-sumbangan, Ya. nggak mau kami ditekan-tekan gitu kan, kami mau mandiri gitu kan, nggak ada gitu kan. Itu sebabnya pastikan pilihan kami logis dan bukan berdasarkan apalagi isu dibeli nggak ada lah. Ya. Gitu aja sih. Apalagi AIB ini kan lintas organisasi advokat, seluruh organisasi advokat digabungkan di sini kan Ya, kebetulan pilihannya sama. Ya pilihannya sama. Ya. Iya. Pilihannya sama. Gitu kan. Saya sebagai ketua AIB tentu punya kewajiban untuk menjelaskan. Ya. Kenapa sih? Yang tadi pertanyaan Kak Yono. Kenapa sih advokat harus ikut berpolitik? Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa ada kepentingan kita secara profesi. Secara profesi ya. Secara profesi. Bahwa kita berharap ke depan profesi advokat itu makin lebih baik. Sama-sama organ negara Iya, ya. Sama organ negara. Tempatkanlah menjadi organ negara. Iya. Iya. Yang kedua adalah tidak terjadi lagi kriminalisasi terhadap advokat. Advokat. Betul. Ya. Kan Karena gitu kita kan? memiliki Bahwa advokat di dalam menjalankan profesinya haruslah bersifat mandiri dan independen. Iya. Itu yang utama. Kan gitu kan? Nah, itu yang kita harapkan dan kita melihat bahwa semua cita-cita kita ini ya bila mana terjadi bahwa Pak Prabowo Gibran ini punya komitmen untuk ke sana. Ya. Itu yang kita lihat sih. Ya. Lebih ke kontekstual kita mendorongnya ya, Ya. secara profesi. Betul. Dan secara tentunya dan juga bahasa gaulnya Ya. lebih waras. Iya. Iya. Lebih waras. Lebih waras. Lebih waras. Bukan berdasarkan emosional. Iya. Bahwa kalau ditanya, banyak kan orang kan ditanya, kenapa kamu dukung si A? Pokoknya si A, saya senang aja si A, mukanya banget enakan dilihat. Iya. Ya. Pokoknya mau diganteng. Bukan, ini alasan-alasan yang benar-benar objektif, Iya. bukan subjektif. Iya. Bagi profesi kepentingan kami, tadi saya sudah jelaskan, ada banyak harapan ya kami selaku advokat. Ditempatkan menjadi organ tunggal, organ negara sesuai dengan kapasitas di sesuai undang-undang. Ya. Yang bahwa kami adalah penegak hukum organ negara. Yang kedua adalah kami dalam melaksanakan profesi advokat ini bersifat bebas, mandiri, independen, Ya. merdeka, tidak ditekan-tekan, Ya. tidak dipaksa-paksa. Ya. Yang kedua, yang ketiga tidak ada lagi lah kriminalisasi terhadap advokat. Ya seharusnya kita memiliki kesetaraan ya dalam profesi penegak hukum ya dengan para penegak hukum yang lain gitu Ya. kan. Harusnya kita Saya pikir setara kalau gitu. semua advokat pasti punya cita-cita itu. Ya betul. Mau dari manapun dia, Betul. pasti ada cita-cita itu. Ya. Ya. Ya kan gitu kan? Ya. Karena semangat advokat itu sudah terbukti. Ya. Dan bagi masyarakat juga tadi saya sudah jelaskan alasan yang logis ya. Oh kenapa kita pilih Prabowo Gibran? Ya kan tadi saya sampaikan, kita nikmati, kita lihat yang saat ini. Kecuali Anda merasa tidak puas terhadap apa yang sudah dapat. Kita nikmati hari Ya. ini. Ya. Kan gitu kan? Ya. Jadi ya saya titiplah kepada rekan-rekan advokat ya yang belum bergabung dengan AAIB ya, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Ya. Mari cepat berbondong-bondong, mumpung belum terlambat nih. Ya. Ya. Ya, Ya, 20 hari lagi kita akan 20 hari. Nyoblos. Coblos ya. Coblos. Belum terlambat nih. Belum terlambat Anda menentukan sikap. Masa depan profesi advokat ini kita harus tentukan lewat pemimpin yang tepat yang punya komitmen. Ya, untuk menempatkan advokat itu pada tempatnya sebagai organ negara, ya sebagai independen, ya untuk melaksanakan tugasnya bebas dan mandiri,
tidak ada lagi kriminalisasi advokat. Bagi masyarakat ada keterjaminan, sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan, ada keterjaminan bahwa pembangunan yang kita nikmati 10 tahun ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan diteruskan. Itu yang harapan kita. Tentu satu hal yang saya puji ya Pak Sarjono dan yang teman-teman yang lain ya, bahwa kemarin ya COVID kita tahu 2 tahun melanda dunia ini. Dan kita berharap tadinya berpikir bahwa tadinya ya bahwa ini tidak akan ada ujungnya ya, tapi Indonesia luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Ya. Indonesia bisa terbebas dari krisis ekonomi dan krisis yang COVID ya luar biasa. Dan ini satu kebanggaan buat kita, satu sejarah akan mencatatkan ini. Saya pikir itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dengan pilihan yang tadi disebutkan itu, capres yang tadi yang disebutkan oleh narasumber kita itu bisa, kalau misalkan nanti terpilih, bisa membuat rakyatnya sejahtera, ya dari segi berkeadilan juga ya, adil, makmur, ya intinya seperti koalisi Indonesia Maju, Indonesia lebih maju berarti kan. Jadi kita harapkan penegakan hukum di Indonesia itu nanti satu saat itu dengan dikembalikannya fungsi advokat itu secara benar, jadi ada keseimbangan lah. Sehingga bagi para pencari keadilan ada harapan untuk menegakkan keadilan secara hukum di Indonesia itu akan terwujud. Terwujud. Sudah dikawal AIB ya. AIB siap mengkawal. Kalau ada perlakuan tidak yang melanggar hukum atau kriminalisasi advokat, kami siap untuk lakukan pembelaan kepada profesi kita. Kami siap. Oke. Gitu? Ya, baiklah. Pada narasumber kita yang sudah lugas menyampaikan detail dan melebar panjang luar biasa. Kita sudah 10 tahun merasakan gitu kan, sudah 10 tahun merasakan hasil demokrasi ini ya. Yang disampaikan tadi dari Palembang biasa 12 jam sampai ke Lampung, logikanya sudah 3 jam. Potongan itu bisa jadi ekonomi secara konkret ya. Apalagi secara profesi sekarang kita dikawal oleh AIB. Untuk kriminalisasi lagi, untuk keadilan, nanti insya Allah mungkin AIB akan paling depan mengawal hukumnya ya. Pasti. Kita ada hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, baiklah. Kita akan pastikan pemilu ini berjalan damai, adil, dan jujur. Ya, betul. Iya. Jadi jangan lupa tanggal 14 Februari harus nyoblos. Jangan sampai golput. Kalau boleh nomor 2. Oke, silakan. Kembali lagi kepada netizen, pokoknya yang mau mencoblos, yang hati nuraninya mau kepada pilihan yang sebelah mana, dipersilakan. Yang tadi seperti yang dibicarakan oleh narasumber kita yang nomor 2, mangga silakan. Oke. Itu saja mungkin dari kita. Terima kasih. Untuk acara ini terima kasih juga dengan Pak Jutek, dengan Pak Martin, terima kasih banyak. Oke, sekarang untuk ditutup acaranya, terima kasih. Salam Gelar Dikar. Jangan lupa like, comment, subscribe.